Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki Majusi yang di kesehariannya beliau adalah seorang penyembah api. Namun, karena ada sebuah amalan mulia yang beliau lakukan, hingga pada akhirnya beliau mendapat salam dari baginda Rasulullah SAW. Amalan apakah yang beliau lakukan sehingga beliau mendapatkan salam dari sang baginda? Untuk itu, simak kisah selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahram al-Majusi adalah seorang laki-laki Majusi yang kesehariannya adalah menyembah api. Kisah laki-laki Majusi ini layak kita jadikan pelajaran. Betapa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas, bak lautan tak bertepi. Laki-laki penyembah api ini mendapat salam dari baginda Nabi SAW dan wafatnya pun berakhir dengan indah. Yakni ketika beliau wafat, beliau sempat mengucap 2 kalimat syahadat. Beliau mendapat salam dari Rasulullah SAW lewat mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak yang wafat pada 181 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Kisah ini diceritakan dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Abdullah bin Mubarak menceritakan ketika melaksanakan ibadah haji, beliau berada di Hijr Ismail. Kemudian beliau tertidur dan bermimpi Rasulullah SAW datang dan berkata kepadanya, "Ketika kamu pulang ke Baghdad, pergilah ke kampung ini. Carilah seseorang yang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai apa yang telah ia lakukan." Kemudian setelah mengalami mimpi tersebut, Abdullah bin Mubarak pun terbangun dan mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Abdullah bin Mubarak pun pertama menyangka bahwa mimpi tersebut berasal dari setan. Kemudian beliau pun kembali berwudu, salat dan tawaf di Ka'bah sebisa mungkin. Di tengah-tengah aktivitas ibadahnya, beliau kemudian merasa kantuk dan tertidur lagi. Di dalam tidurnya, beliau kembali bermimpi yang sama seperti sebelumnya. Beliau bermimpi yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut. Ketika menyelesaikan ibadah hajinya, Abdullah bin Mubarak pun pulang ke Baghdad dan mencari alamat kampung yang disebutkan oleh Rasulullah dalam mimpinya itu. Qadarullah, beliau mendapati seorang laki-laki tua. Beliau pun bertanya kepada laki-laki tersebut, "Apakah kamu adalah Bahram al-Majusi?" Tanya Abdullah bin Mubarak. "Ya, aku adalah Bahram al-Majusi," jawab sang lelaki. "Apakah kamu memiliki suatu amal baik di sisi Allah?" Abdullah bin Mubarak kembali bertanya. "Ya, aku pernah mengutangi orang-orang 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Menurutku ini adalah perbuatan baik," kata Bahram. "Itu perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" kata Ibnu Mubarak. "Ya, ada. Aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan masing-masing 4 anak laki-lakiku." Abdullah bin Mubarak pun kembali menjawab, "Itu juga perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" "Ya, ada. Aku mengadakan suatu acara walimah bagi orang-orang Majusi ketika aku menikahkan anak-anak perempuanku itu," jawab Bahram al-Majusi. Ibnu Mubarak pun kembali berkata, "Itu juga merupakan perbuatan yang haram. Apakah ada lagi perbuatan baik selain itu?" "Ya, ada. Aku memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya aku menikahinya sendiri dan mengadakan walimah pada malam hari itu, yaitu malam pertamaku dengannya.
Orang-orang Majusi yang hadir pada malam itu adalah lebih dari 1.000 orang. Lagi-lagi Abdullah bin Mubarak kembali menjawab, "Itu juga perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" Bahram pun menjawab, "Iya, masih ada lagi. Pada saat malam pertama saya dengan istri saya, yang tak lain adalah anak saya sendiri, ada seorang perempuan Islam masuk ke rumah saya. Ketika di dalam rumah, ia menyalakan damar atau lampu sederhana menggunakan api dan mematikan damar tersebut ketika keluar dari rumah saya. Hal tersebut dilakukannya selama beberapa kali. Kedatangan perempuan tersebut membuat saya curiga. Jangan-jangan orang tersebut adalah mata-mata dari pencuri. Saya pun kemudian mengikuti perempuan tersebut hingga sampai pada sebuah gubuk kecil. Di dalamnya terdapat 3 putrinya yang masih kanak-kanak. Dan ketika perempuan tersebut masuk ke dalam gubuk, anak-anaknya pun menanyai perempuan tersebut. Mereka bertanya kepada ibunya, apakah ibunya mendapatkan makanan, dan mereka berkata bahwa mereka sudah tak kuasa menahan lapar lagi. Seketika, perempuan itu pun menangis dan berkata, "Ya Allah, aku malu ketika hendak meminta sesuatu kepada selain-Mu, ya Allah. Apalagi ketika aku harus meminta kepada Pak Bahram yang agamanya Majusi. Sungguh sangat malu diri ini." Setelah aku mendengar perkataan perempuan tersebut, aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil wadah dan mengisinya banyak makanan. Kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu. Abdullah bin Mubarak pun berkata, "Ini baru perbuatan yang baik. Ada kabar gembira untukmu." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW dan pesan beliau untuknya. Mendengar cerita tersebut, akhirnya Bahram bersyahadat dan mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Kemudian seketika itu, Bahram pun jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak pun memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur jenazahnya. Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah, karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh menjadi para kekasih." Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah dan dengan surga, dan yang jauh dari neraka. Orang yang pelit adalah orang yang jauh dari Allah, dari makhluk dan surga, dan yang dekat dengan neraka." Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang alim yang pelit. Demikianlah kisah Bahram al-Majusi yang hidupnya berakhir dengan indah. Kedermawanannya menyantuni janda miskin telah menutup perbuatan jahilnya semasa hidupnya. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mendapat hidayah Islam menjelang akhir hayatnya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.